Pemirsa, perbincangan kami lanjutkan kembali dan juga sudah bergabung bersama kami peneliti ICW Indonesian Corruption Watch, Mas Ade Irawan. Mas Ade, selamat pagi. Ya Mas Ade, saya ingin tanya dulu ke Mas Ade, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, kasus Gayus kan kita masih belum lupa ya, persidangan masih berjalan, tapi kita melihat lagi sekarang ada rekening mencurigakan karena puluhan miliar dimiliki oleh PNS-PNS yang rata-rata umurnya masih 28 tahun begitu. Apakah ini menandakan bahwa memang reformasi birokrasi masih sebatas wacana atau bagaimana kalau ICW melihatnya? Iya, masih dalam perjalanan reformasi birokrasi, dan saya kira ini pukulan telak bagi pemerintah, karena pertama pemerintah sejak tahun 2010 sudah mendukung-dukungkan reformasi birokrasi, dan antara lain dari program reformasi birokrasi adalah pemberian remunerasi gitu, dan ini sudah puluhan triliun. Asumsi pemberian remunerasi adalah pegawai negeri tidak akan lagi korupsi gitu ya. Tapi kenyataannya makin banyak justru PPATK bahkan menemukan 1.800 PNS muda ini yang rekeningnya mencurigakan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik ya. Selama ini kami melihat birokrasi dalam hal ini PNS ini menjadi operator gitu ya. Operator dalam artian dia bukan main masternya dalam korupsi gitu ya. Tapi ternyata operator pun punya uang yang sangat banyak gitu ya. Apalagi yang main masternya gitu ya. Yang ketiga, ini jelas tidak mungkin hanya orang per orang yang tahu. Kalau kita lihat dari struktur birokrasi, mekanisme penganggaran, ini mestinya yang atas-atas juga tahu. Kalau misalnya yang bawah puluhan miliar, yang atas saya kira akan jauh lebih banyak. Mas tadi dalam kalau kita kembali ke kasus Gayus ya, karena banyak yang bilang ini juga fenomena Gayus ini terkait dengan 10 orang PNS muda yang rekeningnya gendut. Di kasus Gayus juga atasannya juga ikut terkena. Tapi kalau Anda melihat dari segi sanksi yang diberikan, apakah ini terlalu ringan, terlalu kecil, bahkan tidak ada upaya pemiskinan sehingga membuat tetap saja yang lain tetap mau berburu pungli, mau berburu uang panasnya ya? Kalau lihat pernyataannya PPATK memang mereka juga kecewa dengan sanksi-sanksi administrasi. Tapi kalau kita lihat bahwa korupsi ini ditempatkan sebagai korupsi berjamaah, artinya tidak sendiri-sendiri, saya kira ya dalam tanda petik wajar sanksinya akan ringan, karena kalau sanksinya berat pasti juga yang memberi sanksi juga mestinya biasanya juga harusnya kena. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau korupsi birokrasi macam ini itu biasanya memang penanganannya sama seperti Gayus, dipotong di Gayus selesai. Tapi ke atasnya tidak diusut gitu ya. Makanya kemudian ya sudah tidak ada efek jerak gitu ya. Dan kalau kita lihat juga karakteristik korupsi birokrasi ini, mereka cuma operator gitu ya. Gitu. Kalau cuma ditangkap operator tapi main masternya tidak diselesaikan, akar masalahnya kan di korupsi politik ini. Itu tidak diselesaikan, akan terus itu banyak terjadi. Birokrasi ya dia menjadi mesin politisi gitu ya, menjadi mesin bos-bosnya di kementerian, tapi juga dia mencari rente sendiri. Baik, Bu Yanti, kalau kita melihat ini kita tetap harus melakukan atau menerapkan asas praduga tidak bersalah tentunya. Menpan mengatakan bahwa salah satu kemungkinan bahwa memang PNS-PNS muda ini ya memperoleh kekayaan itu dengan cara yang legal begitu, mungkin dapat hibah atau dapat transaksi penjualan, mungkin naif, tapi kita tetap harus mengedepankan itu. Kalau Anda melihat kecenderungan ini seperti apa ya? Memang gini, kadang-kadang praduga tak bersalah ini kan menjadi senjata paling ampuh untuk melindungi mereka, kan? Jadinya kan begitu. Tapi kan pahami secara mendalam tentang praduga tak bersalah itu bagaimana. Praduga tak bersalahnya kita dengan mereka yang sudah ada bukti awal atau bukti permulaan atau dugaan-dugaan itu berbeda. Itu nggak masalah. Jadi tidak langsung kemudian itu harus pelanggaran HAM atau itu harus dilindungi HAM-nya karena praduga tak bersalah. Tidaklah. Dengan orang sedang tersangka saja dengan mesti itu some of innocence, tapi dengan status dia yang seperti itu yang kemungkinan bebas, itu kan penegak hukum sudah boleh menahan. Nah ini kan artinya kita sudah memberikan satu sinyal-sinyal bahwa untuk orang-orang ini harus ditindaklanjuti gitu. Artinya kita jangan terus melindungi mereka semakin senang dong kalau begini ya. Jadi mereka itu dengan bukti awal ini walaupun tetap praduga tak bersalah sampai dengan putusan pun nunggu inkrah lagi ya, itu jangan-jangan menjadi
menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk berani melakukan tindak lanjut. Nah, dalam hal seperti ini mereka tidak boleh langsung dilindungi, kemungkinan mereka dari hibah, dari warisan. Setuju. Oke, itu kan secara subjektif dan secara subjektif dari institusinya. Tetapi penegak hukum itu kan tidak melulu terduga tak bersalah, mereka harus presumption of guilt juga gitu ya. Artinya punya dugaan siapa tahu juga salah kan. Jadi menurut Ibu Yenti saat ini belum ada tindakan dari aparat untuk mengamankan begitu itu atau bagaimana? Itu untuk mengatakan pada akhirnya bahwa memang betul itu bukan dari itu, bahwa itu halal, itu lakukan dong. Benar nggak yang dikatakan oleh menteri terkait itu bahwa ini berasal dari warisan? Penyelidik dong, dan penyidik yang mencari bahwa itu memang bukan dari Ibu Yenti, saya ingin klarifikasi juga secara hukum pidana bagaimana ya. Kembali saya pada perkataan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang menyatakan bahwa kemungkinan besar orang-orang yang punya rekening begitu besar ini adalah orang yang punya posisi kemungkinan bendahara di institusinya, dan kemungkinan memang dipakai rekeningnya untuk disimpan sementara untuk pembiayaan proyek. Apakah ini boleh secara hukum pidana dan hukum yang mengatur aparat negara? Ya itu kan begini, memang kita memerlukan rekening penampungan atau dalam tanda petik ya escrow account ya. Boleh pakai nama pribadi? Iya, tetapi atas nama institusinya ya, jabatannya, dan bukan sendiri. Itu kan ada aturannya sendiri. Kalau escrow account kan atas nama seseorang on behalf kementeriannya atau institusinya, dan kemudian tidak sendiri. Kalau mau mencairkan harus ada beberapa orang, bahkan ada saksinya juga gitu untuk mengamankan. Karena begini, kalau boleh sekarang ini saya heran, kalau boleh misalnya dimasukkan ke rekening pribadi, kemudian kita kan tidak tahu umur ya, kalau tidak ada catatan apapun tiba-tiba yang bersangkutan meninggal, secara hukum secara perdata atau perbankan itu langsung itu menjadi haknya ahli waris loh. Nah iya, itu yang harus dilindungi. Nah, kita kan harus berpikir cerdas menjaga segala kemungkinan. Sehingga dulu kan ada bahwa rekening-rekening liar, rekening-rekening atas nama negara ya tidak boleh untuk atas nama pribadi karena itu berbahaya. Kita kan sebenarnya sudah berangkat untuk menghilangkan itu potensi. Berarti argumentasi seperti ini seakan-akan pembiaran atau bagaimana? In between lah ya, di antara itu ya, apakah pembiaran ataukah memang memang bagian dari jamaah. Oke, baik, kita akan kembali sampai ini. Kita akan beri kesempatan juga dari ICW bagaimana nih. Iya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.